Ya, sudah Pak Raka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat Pak. Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kalian baik-baik saja ya. Karena di kondisi seperti ini kita harus menjaga kondisi kesehatan kita agar kita senantiasa bisa belajar dan juga berkarya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dipimpin Robi, silakan. Robi. Saya aja Pak. Ya, silakan wakilnya Sigit. Ya Pak. Mohon perhatian teman-teman untuk memulai pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Sigit sudah memimpin doa. Semuanya untuk menyemangati pagi hari ini. Kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian bilang pagi luar biasa, begitu ya? Ya. Baik, ya, Pak. Baik, Pak. Kita mulai, semangat pagi. Pagi. Semoga pagi hari ini kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Baiklah, dan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Bapak absen. Aprilia hadir? Hadir, Pak. Sigit? Hadir, Pak. Eti? Ada, Pak. Nur Fatimah? Hadir, Pak. Hesti? Ada, Pak. Rizka? Ada, Pak. Ya. Ya, Mulia Nursanti? Ada, Pak. Ya, Titi Rambat? Hadir, Pak. Ramadona? Hadir, Pak. Robi Amrullah? Ya, jadi semuanya alhamdulillah lengkap ya. Ada satu yang tadi menghubungi Bapak yaitu Eka. Eka hari ini izin karena sedang sakit ya. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah masih ada yang ingat tentang materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Agak lupa, Pak. Lupa, Pak. Mohon maaf, Pak. Baiklah, Bapak ingatkan kembali bahwa materi minggu lalu kita sudah membahas tentang masyarakat sebagai objektivitas ya. Di dalamnya terkait ada hubungan antara manusia dan juga antar kelompok. Nah ini memunculkan sebuah relasi sosial atau sebuah fenomena sosial. Ya. Nah kemudian Bapak ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat di sekitar lingkungan kalian sebuah kejadian atau peristiwa seperti kejahatan, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya? Pernah lihat? Pernah, Pak. Sering, Pak. Nah, iya sering ya. Kita sering melihatnya, mendengarnya kejadian tersebut. Nah, itu merupakan suatu gejala sosial yang terjadi di masyarakat, begitu. Nah, kemudian Bapak ingin menyampaikan manfaat dari materi kita pada pagi hari ini. Dengan mempelajari gejala sosial, kita dapat memahami apa itu gejala sosial, sehingga kita bisa menghindarkan dari hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi pada diri kita, begitu. Nah, Bapak share untuk ini. Apakah sudah terlihat? Belum, Pak.
Pak. Belum, Pak. Mohon maaf. Oke, tunggu sebentar. Belum ya. Oke, baiklah, Bapak sampaikan saja. Di sini ada kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi, di mana kompetensi dasarnya adalah memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Kemudian menalar suatu gejala sosial di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologis. Untuk IPK-nya, menganalisis karakteristik gejala sosial, kemudian menganalisis bentuk gejala sosial, dan menyimpulkan gejala sosial atau fenomena sosial terjadi di masyarakat dalam tinjauan sosiologis. Nah, ini ya. Apakah sudah muncul? Yang muncul profilnya Bapak, tapi itunya nggak keluar, Pak. Ya, baik. Maaf terlambat. Gitu. Bisa dibantu, Pak. Ya, Biar dibantu Dona, Pak. Untuk Dona jago Ya, main Pak, sih. kita ke grup PA kelas aja, Pak. Mungkin yang Nanti bisa dibantu membuka Dona pertanyaan. tuh. Ya, Pak. ya, baik. Ya, sudah Bapak share di grup WhatsApp. Apakah sudah terkirim? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, tolong dibantu yang bisa. Bentar ya, Pak. Ya, terima kasih Dona. Oke, baik. Terima kasih Dona sudah membantu Bapak. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, coba di slide kedua Dona ditampilkan. Ya, ada kompetensi dasar seperti yang sudah tadi dan juga IPK. Kemudian tujuan pembelajarannya. Slide berikutnya Dona, tolong. Ya, di sini tujuan pembelajaran kita adalah
Setelah menyimak gambar tentang gejala sosial, peserta didik mampu menganalisis karakteristik gejala sosial di masyarakat minimal 4 karakteristik. Kemudian yang kedua, setelah menyimak gambar tentang bentuk gejala sosial, peserta didik mampu menganalisis bentuk gejala sosial di masyarakat dengan penuh percaya diri. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah mengamati gambar dan berdiskusi secara berkelompok, peserta didik mampu menyimpulkan bentuk gejala atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, kemudian nanti dalam proses pembelajaran, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok itu, kelompok 1 ada April, Hesti, dan Mulia. Kemudian kelompok 2 ada Robi, Rizka, Dona, dan Evi. Dan kelompok 3 ada Sigit, Titi, Fatima, dan Eka. Tadi malam sudah Bapak bentuk kelompok-kelompok kecil ini, kemudian sudah Bapak bentuk WA group, di mana Bapak juga ikut menjadi anggota di dalamnya untuk nanti mengamati diskusi kalian. Oke, slide selanjutnya, Dona. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Adakah yang mau menanggapi gambar ini? Gambar apa ini? Gambar orang lagi bajak sawah tapi pakai kerbau, Pak. Hesti, gambar orang Lagi sawah bajak pakai sawah, kerbau. Pak. Ya. Nah, terus yang kedua, itu gambar Ini di kota ya, Pak ya. Lalu lintasnya kayaknya padat banget. Ada pejalan kaki gitu. Iya, betul. Terima kasih Hesti sudah menanggapi gambar yang ada di sini. Jadi ini merupakan bentuk gejala sosial yang terjadi di masyarakat desa dan juga masyarakat perkotaan ya. Karena gejala sosial ini terjadi di dua masyarakat ini yang berbeda, yang masyarakat desa homogen, yang masyarakat kota heterogen ya. Nah, kemudian slide selanjutnya Dona. Ya, coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di sini. Ada gambar tentang kemiskinan, ada gambar tentang pengangguran, ya. Ada tentang money politik, ya. Ada gambar tentang kriminal dan juga ada gambar kebudayaan di situ. Tapi di situ ada gambar tentang gejala alam atau bencana alam ya. Mungkin ada yang mau menanggapi dari kalian tentang gambar ini seperti apa? Ya, Pak. Ya. Ini ragam gejala sosialnya itu yang terjadi di masyarakat ya, sangat banyak. Jadi ada bermacam gejala sosial, ada yang langsung dari alam, ada yang dari masyarakat, gitu Pak. Ya, begitu ya, Bu Lia tadi yang jawab ya. Ya, jadi ini gejala sosial yang terjadi di masyarakat dan juga gejala alam. Ya, perbedaannya adalah gejala sosial itu diakibatkan oleh adanya hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik antar individu maupun antar kelompok. Sedangkan gejala alam ini timbulnya karena sudah kehendak Tuhan begitu ya. Nah, kenapa gejala alam Bapak kasih gambar cuma satu? Karena gejala alam itu tidak beraneka ragam seperti gejala-gejala sosial. Karena gejala sosial itu beraneka ragam atau banyak ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Mulia. Mungkin ada pertanyaan dari gambar-gambar yang sudah ditampilkan ini. Oke, sekarang Bapak tanya sama kalian, kira-kira untuk membedakan gejala alam dengan gejala sosial itu seperti apa ya? Bapak yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, mungkin kalau gejala sosial itu susah diprediksi dan gejala alam mudah diprediksi karena sudah banyak ilmunya Pak, ilmu atau
lembaga-lembaga yang mengurusi tentang bencana alam itu sudah banyak. Sedangkan lembaga untuk mengurusi gejala sosial tidak ada, Pak. Hanya bisa diamati saja. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Sigit. Semuanya. Ya, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Sigit bahwa gejala alam itu bisa diprediksi, tapi gejala sosial sulit untuk bisa diprediksi ya. Contoh seperti misalkan akan terjadi gerhana bulan atau matahari, itu bisa diprediksi kapan waktunya. Sedangkan gejala sosial itu sulit untuk diprediksi, kadang-kadang terjadi begitu saja. Oke, baik. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut tentang karakteristik gejala sosial bentuknya, akan menggunakan LKPD yang nanti akan didiskusikan berdasarkan kelompok yang tadi sudah Bapak buat ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Langkah-langkahnya adalah kalian berdiskusi, kemudian mencatat hasil diskusi kalian tentang karakteristik gejala sosial dan juga bentuk gejala sosial yang ada di masyarakat. Untuk mengumpulkan informasi, kalian bisa mencari dari sumber, misalkan dari internet, dari jurnal, buku terkait dengan ini. Ya, Bapak beri waktu untuk berdiskusi selama 10 menit. Silakan. Baik, Pak. Baik. Pak, kelompok 1 sudah, Pak. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Sudah, Pak. Iya, teman-teman Ya, sudah ya. Oke, sudah, Kelompok Pak. 1 tadi ada Tapi yang maju, Pak. Ada boleh ya. Siapa yang mau mewakili dari kelompok 1 silakan. Apri, Pak. Oke, Apri saya, udah Pak. siap. Ke April, silakan April. Bagi Oke, terima kasih dari atas 1. waktunya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan untuk pertanyaan yang pertama itu terkait dengan jelaskan karakteristik gejala sosial dari kelompok kami tadi. Setelah diskusi itu gejala sosial itu sangat kompleks. Jadi hal ini terjadi di dalam masyarakat yang terbentuk dengan adanya hubungan sosial antar manusia. Kemudian hubungan sosial ini terwujud dalam perilaku manusia terhadap sesamanya. Hubungan dan perilaku manusia ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ada geografis, ekonomi, sosial, psikologis, kemudian politik, agama, dan budaya. Kemudian faktor-faktor ini membuat perilaku manusia sangat bervariasi dan kompleks. Faktor-faktor ini juga tidak stabil dan tidak universal. Misalnya, ada faktor ekonomi tidak membawa pengaruh yang sama di semua tempat. Kemudian itulah sebabnya faktor-faktor ini tidak dapat dikontrol dengan sedemikian mudah. Itu untuk karakteristiknya. Jadi karakteristiknya itu gejala sosial sangat kompleks. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan dan beri contoh. Pertanyaan yang halo April. Ya, halo Pak. Gimana? Pertanyaan mungkin bisa dibacakan anggota yang lainnya. Resti boleh? Oh iya. Oke, ya. silahkan nomor 2. Ya, oke, siap. Yang kedua itu kan Bapak minta untuk diberi contoh tentang gejala sosial. Di kelompok kami membahas tentang gejala sosial ekonomi. Nah, menurut kami gejalanya itu menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Gejala ini menunjukkan bahwa perubahan mendasar dalam bidang ekonomi itu harus dilakukan, Pak. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk presentasi kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil Bapak boleh tanya nggak? Tepuk tangan. Ya, kenapa ini? Ini kan kelompok kita masalah ekonomi ya, Pak. Berarti kayak pandemi COVID ini juga termasuk gejala sosial karena banyak yang di PHK terus banyak pengangguran, Pak. Ya, betul sekali Hesti. Jadi karena kondisi seperti sekarang ini banyak sekali para pekerja yang kena PHK ya atau pemutusan hubungan kerja karena pandemi seperti ini, sehingga banyak pengangguran yang terjadi. Wah, ini bagus sekali kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Kelompok 1 ditanggapi sama kelompok 2 ya. Coba kelompok 2 mana suaranya?
saya. Ya, silakan itu disampaikan tanggapannya Ya, untuk kelompok 1. saya mau menanggapi dari kelompok 1, Pak. Seperti Ya, yang diungkapkan oleh kelompok itu, bahwa salah satu bentuk gejala sosial adalah faktor ekonomi ya, seperti pengangguran dan kemiskinan. Kondisi seperti ini harus menjadi hal mendasar untuk dilakukan suatu perubahan, Pak. Misalnya dengan ya, mengubah pembangunan ekonomi yang terpusat menjadi menyebar ke seluruh daerah atau desentralisasi itu, Pak. oh begitu, baik, bagus sekali atas tanggapannya kelompok 1. Sekarang presentasi kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau mewakili, silakan. Pak, ada Robi, Rizka, dan Pak, boleh Pak. Ya, silakan Robi ya, sampaikan hasil diskusinya. Ya, Pak, saya mau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2, Pak. Etik ya, silakan. Ya, pertanyaannya jelaskan karakteristik dari gejala sosial. Jawabannya berdasarkan hasil kerja dari kelompok kami, gejala sosial tidak bersifat universal. Gejala sosial berbeda dengan gejala alam yang bersifat universal. Universalitas gejala alam membuat hubungan kausal antar gejala mudah dibentuk. Hal ini tidak dapat diterapkan dengan sebegitu mudah untuk gejala sosial. Hubungan manusia sangat banyak diatur oleh kondisi budaya. Ciri-ciri budaya berbeda-beda dalam kelompok sosial yang berbeda. Oleh karena itu, prinsip universalitas tidak dapat dengan mudah dirumuskan atas perilaku budaya manusia. Kita hanya bisa sampai pada beberapa kesimpulan formal dan umum. Gitu, Pak. Iya, bentuk-bentuknya gimana? Ya, contohnya di kelompok kami ini ngambil contoh gejala sosial politik, Pak. Iya. Misalnya terjadi praktek politik uang, Pak, ketika pemilu gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih untuk presentasi kelompok 2. Kelompok lain menanggapi, kelompok 3 menanggapi kelompok 2, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Sigit. Ya, Sigit. Iya, tadi presentasi kelompok 2 sangat bagus, cuma ada kata-kata istilah universalitas saya kok nggak paham ya, Pak. Mohon dijelaskan kelompok 2 universalitas. Ya. Universalitas. Silakan kelompok 2, saya mau menanggapi pertanyaan Sigit. Kelompok 2. Saya, Pak. Rizka, silakan. Ya, jadi universalitas itu, jadi kalau digambarkan secara sederhana, universalitas itu adalah suatu fenomena alam yang terjadi, dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh manusia tanpa pandang bulu siapakah dana dan jabatan orang tersebut. Seperti contoh bencana tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004, seluruh manusia tidak lagi dari lapisan bawah maupun lapisan atas semuanya merasakan dampak secara keseluruhan. Jadi dampak yang diperoleh secara menyeluruh itu yang kita sebut dengan universalitas gitu. Jadi gejala sosial ini bisa dikatakan nanti dampaknya bisa menyeluruh ke seluruh masyarakat baik lapisan atas maupun lapisan bawah. Kayak gitu, Pak. Oh iya, bagus. Jawaban Rizka. Gimana Sigit? Puas, Pak. Terima jawaban Rizka. Puas ya. Oke, selanjutnya presentasi kelompok 3 disampaikan oleh siapa? Sigit, Fatima, atau Eka? Silakan. Presentasi kelompok 3. Saya boleh, Pak. Eka aja. Oke, silakan Bu Eka. Ya, hasil diskusi kelompok 3, ya tadi pertanyaan yang pertama adalah jelaskan karakteristik gejala sosial. Nah, gejala sosial itu bersifat kualitatif. Gejala sosial seperti hubungan sosial, perilaku, kebiasaan, tradisi ataupun kegiatan sosial itu umumnya tidak dapat diukur ataupun ditimbang ataupun dihitung seperti gejala alam.
Sementara kalau gejala alam itu bersifat kuantitatif. Gejala sosial bersifat dinamis. Pada gejala sosial itu terjadi perubahan yang sangat cepat jika dibandingkan dengan gejala alam. Misalnya saja ya Pak, ini seperti model pakaian. Yang namanya model pakaian itu bisa berubah begitu cepat gitu. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi pada perubahan perilaku. Nah, itu Pak, itu hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 3. Maaf. Kelompok 3. Baik, terima kasih Eka sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan menanggapi kelompok 1 ya, terhadap kelompok 3. Tanggapan dari kelompok 1, siapa mewakili? Kelompok 1 ada Hesti, ada Mulia, dan juga ada April. Silakan ditanggapi presentasi dari kelompok 3. Selain contoh itu masih ada contoh yang lain nggak Pak? Ini nanya ke kelompok 3 ya. Oh iya. Kelompok 3 selain contoh tersebut masih ada contoh yang lain? Banyak, guys. Oh, apa aja sih, Kit? Coba sebutin. Ya, mencoba menjawab ya Pak Raga. Contoh gejala sosial yang lain yakni tindakan kriminalitas, kemudian alkoholisme atau orang yang sering mengkonsumsi alkohol, karena itu beda dengan budaya Indonesia ya. Kemudian penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja, atau bisa korupsi juga masuk mungkin. Wah, banyak ini. Iya, seperti itu jawaban dari Sigit. Hesti, bagaimana? Oke, bisa diterima Pak. Oke, baik. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3, dan juga beserta tanggapannya. Jadi, karakteristik gejala sosial itu ada beberapa ya. Coba Dona dibantu untuk menampilkan slide berikutnya. Dona, ya di sini ada gejala sosial sangat kompleks ya. Kemudian gejala sosial juga sangat beraneka ragam seperti yang tadi sudah disampaikan dalam diskusi kelompok 1. Nah, kemudian gejala sosial juga tidak bersifat universal, gejala sosial bersifat dinamis, kemudian gejala sosial tidak mudah dimengerti, gejala sosial kurang objektif, gejala sosial bersifat kualitatif, dan gejala sosial sulit diprediksi. Tadi beberapa karakteristik ini sudah kalian sampaikan melalui hasil diskusi kalian. Saya merasa diskusi kalian sudah bagus sekali, bisa menggali informasi dari berbagai sumber tentang karakteristik gejala sosial ini. Untuk slide berikutnya, Dona, coba ditampilkan. Ya, ini juga sudah tadi kalian diskusikan secara berkelompok tentang bentuk-bentuk gejala sosial. Ada beberapa aspek ya, dari gejala sosial religius, gejala sosial ekonomi, gejala sosial hukum, gejala sosial politik. Gejala sosial agama yang tadi belum didiskusikan ya, bisa kita contohkan misalkan segala macam bentuk hari besar atau hari raya, peringatan hari besar gitu ya, itu merupakan gejala sosial agama. Nah, kemudian ada juga praktek-praktek ibadah yang melenceng dari aturan yang seharusnya, seperti misalkan aliran sesat itu ya, itu termasuk gejala sosial agama. Tadi gejala sosial ekonomi sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya, kemudian gejala sosial politik kelompok 2 tadi, kemudian gejala sosial hukum juga sudah disampaikan contoh-contohnya oleh masing-masing kelompok. Jadi semuanya berasa sudah kalian pahami di adanya hasil diskusi ya, terima kasih. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Coba Bapak ingin tahu kalian siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan April. Jadi dari hasil diskusi tadi, kemudian penjelasan dari Bapak tadi, bisa disimpulkan bahwa gejala sosial itu sangat kompleks. Hal ini terjadi di dalam masyarakat yang terbentuk dengan adanya hubungan sosial antar manusia. Kemudian gejala sosial itu tidak bersifat universal, jadi gejala sosial berbeda dengan gejala alam yang bersifat universal. Universalitas gejala alam membuat hubungan kausal antar gejala mudah dibentuk.
Hal ini tidak dapat diterapkan dengan begitu mudah untuk gejala sosial. Kemudian gejala sosial itu bersifat kualitatif, jadi gejala sosial seperti hubungan sosial, perilaku, kebiasaan, tradisi, dan kegiatan sosial umumnya tidak dapat diukur, ditimbang, atau dihitung, seperti gejala alam. Sementara itu gejala alam bersifat kuantitatif, gejala sosial bersifat dinamis. Kemudian pada gejala sosial terjadi perubahan yang sangat cepat jika dibandingkan dengan gejala alam. Untuk bentuk-bentuk gejala sosialnya, tadi ada gejala sosial ekonomi, gejala sosial, dan gejala sosial hukum. Satunya lagi politik ya Pak tadi. Oke, terima kasih April sudah memberikan kesimpulan dan pembelajaran hari ini. Iya, mantap sekali. Oke, selanjutnya Bapak sudah memberikan soal ya di Classroom. Dan nanti bisa isi ya, buka Classroom-nya untuk menjawab soal-soal dari Bapak. Oke, terima kasih sekian dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Selalu jaga kesehatan kalian ya di masa pandemi seperti ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya silakan yang bertugas mengomentari. Dari teman dulu Pak. Ya. Mungkin saya ya Pak Raga, karena yang dapat bagian ya, Pak. Ke Pak Raga itu saya dan Bu Mulya, bisa saya dulu. Secara keseluruhan saya melihat sudah bagus Pak. Apalagi di awal itu sudah muncul semua orientasi, persepsi, motivasi, pemberian acuan, kemudian masuk ke kegiatan inti juga sudah oke. Catatan saya yang pertama Pak, itu tadi ada terkendala jaringan dan teknis jaringan ya Pak. Jadi suara Bapak yang ditangkap saya itu ada sedikit putus-putus. Kemudian menampilkan PowerPoint juga sama, tetapi sudah bisa diatasi oleh siswa. Kemudian ada noise suara Pak, saya tidak tahu ada semacam suara gergaji seperti itu. Menurut saya itu kalau nanti dilaksanakan untuk pembelajaran di kelas selanjutnya, real teaching, nah itu sangat mengganggu Pak, karena Bapak sebagai penguasa di kelas itu, seperti itu. Kemudian untuk di akhir Pak, sedikit untuk di akhir itu untuk menutup pembelajaran saya hanya menemukan rangkuman Pak, belum menyebutkan refleksi dan menutup pembelajaran. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ismail. Pak Ismail, halo. Siap Pak, siap. Nah, silakan Pak Ismail. Oke. Tidak Bu Mulya dulu Pak. Bu Mulya dulu apa saya dulu? Bu Mulya memang ini bertugas mengamati dah. Ini Pak, Bu Mulya bertugas mengamati juga bareng Pak Sikil. Sepertinya masih mengurus anak juga yang sedang sakit. Oh. Ngapunten nek Pak. Oke, siap. Berarti saya Pak Tato nggih? Ya. Oke. Pak Raga, satu hal yang saya temukan di pagi hari ini, Bu Bapak semuanya, ini suasananya sudah lebih cair Pak Toto daripada yang hari kemarin. Ibu Bapak ini sudah feel-nya sudah mulai dapat ini, sudah mulai cair ya, sudah tidak kaku lagi, sehingga micro teaching ini benar-benar bisa memainkan perannya masing-masing. Kita seperti bermain sinetron kan sekarang Bapak, yang jadi guru ya memainkan perannya sebagai guru, yang jadi murid ya memainkan perannya sebagai murid, sehingga kemarin Pak Toto mengizinkan untuk menanggalkan dulu statusnya sebagai peserta PPG.
Jadi panggilan Pak Bunya ditanggalkan dulu waktu micro teaching sehingga diizinkan untuk memanggil namanya. Biar itu benar-benar kita mengenal micro teaching ini seperti pembelajaran yang sesungguhnya. Sehingga saya lihat pagi ini lebih cair ini suasananya. Siswanya pinter-pinter ini Bu Bapak ya. Siswanya pinter-pinter ini yang jelas. Kemudian sudah mulai apa ya, bersaut-sautan, sudah mulai cair suasananya seperti ini. Itu yang saya temukan di pagi hari ini. Kemudian Pak Raga sama dengan Pak Sigit. Pak. Yes, catatan saya hanya menguatkan beberapa hal saja Pak Raga. Tadi ice break-nya sudah keluar ya, ice break-nya sudah keluar. Salam semangat tadi seperti itu untuk mencairkan, untuk menceriakan suasana kelas seperti itu. Kemudian itu motivasi, kemudian tadi benar ada sedikit kendala teknis di presentasi tadi waktu mau menayangkan, dan memang inilah salah satu kendala di PJJ kita seperti ini, kendala teknis, jaringan internet dan sebagainya. Jangankan anak-anak, ibu bapak sendiri aja kalau saya perhatikan juga sama kan, keluar masuk itu. Di WA pun sama, Pak Toto jaringan saya terkendala kan itu. Ya itu memang kendala kita utama kalau kita PJJ seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi Pak Raga sudah menampilkan gambar-gambar untuk mengawali pembahasan ya tentang gejala sosial. Sudah bagus Bapak, itu sebagai pemicu awal, sebagai persepsi. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, siswa sudah diminta untuk mendeskripsikan dulu ini gambar tentang apa itu. Oh, ini membaca Pak, membaca dengan kerbo gitu ya. Kemudian baru dikaitkan dengan materi. Nah, selanjutnya adalah Bapak tadi yang sudah bagus ada penguatan konsep. Jadi Ibu Bapak, mari kita biasakan kalau selesai diskusi, kita kuatkan konsepnya pada anak, jangan dilepas. Nanti kalau dilepas itu nanti takutnya konsepnya tidak terpegang oleh anak, atau anak-anak dapat konsepnya itu bias gitu ya. Jadi diskusi oke, model apapun oke, tapi nampaknya lebih baik kalau kita tetap ada penguatan konsep gitu. Penguatan konsep kepada anak-anak, boleh dengan tayangan PowerPoint dan sebagainya seperti itu. Tadi sudah dilakukan oleh Pak Raga juga di akhir tadi. Dikuatkan lagi konsep materinya. Kemudian di penutup, betul Pak Sigit, kesimpulan sudah ada tadi dan sudah murid yang menyimpulkan sudah bagus, memang cuma refleksi yang belum muncul. Ibu Bapak, refleksi itu berbeda dengan kesimpulan, ya, kalau kita mengajar itu. Kalau refleksi itu lebih kepada umpan balik siswa kepada kita tentang proses pembelajaran yang kita lakukan pada waktu itu, sehingga bisa seperti ini. Gimana anak untuk pembelajaran kita hari ini? Itu bisa seperti itu. Nanti anak-anak pasti ngomong, oh enak Pak, oh menyenangkan dan sebagainya gitu. Bisa seperti itu. Atau juga dari diskusi tadi kira-kira apa sih nilai yang bisa kita petik? Nah, itu bisa seperti itu. Itu refleksi. Jadi refleksi itu lebih kepada umpan balik ya, umpan balik anak kepada kita tentang proses pembelajaran yang kita lakukan. Bisa dipancing dengan tadi, anak-anak pembelajaran kita pagi hari ini gimana? Atau hari ini atau sekarang tadi pembelajaran kita bagaimana kalau menurutmu? Pasti anak jawab nanti, Pak menyenangkan, atau Pak diskusinya tadi saya kurang paham, mesti seperti itu. Nah, itu nanti sebagai catatan kita untuk perbaikan pembelajaran pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu refleksi, kesimpulan itu bedanya. Nah, kemudian Pak Sigit, saya ingin menanyakan saja, untuk model pembelajarannya tadi yang dipakai apa Bapak? Pak Raga kok Pak Sigit. Pak Raga untuk model pembelajarannya tadi apa yang dipakai? Discovery learning, Pak. Masih berkutat di discovery learning ya. Oke. Kemudian untuk evaluasinya Bapak, evaluasinya itu yang diberikan pada anak, evaluasi semuanya di keterampilan dan di pengetahuan kah? Iya Pak. Untuk evaluasi tadi, itu evaluasi di pengetahuan keterampilan atau pengetahuan saja atau keterampilan saja? Pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap Pak. Tapi memang tadi belum disampaikan keterampilannya ya Pak. Oke. Untuk keterampilan Pak, boleh menanya satu lagi. Untuk keterampilan yang dipakai bentuknya apa Pak? Apa produk, apa unjuk kerja? Atau unjuk kerja Pak. Jadi pada saat diskusi itu ada penilaian tentang keaktifan berdiskusi Pak. Penyampaian informasi, penyampaian pendapat seperti itu Pak. Jadi penilaiannya secara unjuk kerja melalui diskusi begitu. Oke, sip. Itu saja Pak Sigit meneh, Pak Raga untuk ya, Pak. Saya kelingannya Pak Sigit. Pak Raga, catatan saya beberapa hal untuk menguatkan perform panjenengan yang pagi hari sudah luar biasa, dan saya yakin yang Ibu Bapak tampilkan itu sudah mau representasi ya, representasi penampilan Bapak di setiap harinya seperti itu. Demikian Pak Toto, Pak Raga, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Demikian.
Ya, terima kasih Pak Ismail, Pak Toto. Ya, terima kasih Pak Ismail. Dan Ibu Bapak. Diperhatikan nanti ya. Yang terakhir dari saya, ini ya disalahkan ya sulit gitu, dibenarkan ya juga sulit gitu. Menurut kesan saya gitu ya, datar-datar gitu, standar. Belum ada hal yang istimewa gitu. Jadi nanti untuk latihan RPP yang kedua dan yang ketiga nanti perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi modelnya terlihat gitu ya, terus evaluasinya terlihat gitu. Lagi nanti medianya syukur jangan dibuat sederhana gitu ya, supaya apa, supaya bisa mencapai nilai yang maksimal itu ya para gaya. Ini ya standar lah, standar buat saya standar gitu, tidak lebih tidak kurang gitu. Ya lulus kan gitu, kalau nilai ya lulus gitu kan. Jadi kalau bisa kan mencapai nilai yang maksimal gitu. Jadi nanti ditambahkan gitu, tampak kelihatan tampak gitu. Terus yang menarik lagi, jangan dibuat ini ya, jangan dibuat, biar dibuat yang lebih seru lagi gitu. Jadi begini, saya pernah punya dosen itu sudah almarhum gitu. Dia kalau ngomong untuk menarik perhatian, kadang tuh ngomongnya tuh disalahkan gitu. Contoh di kota Indonesia kan di Semarang ya anak-anak gitu, memang sengaja gitu kan. Betul Pak, lah itu orang yang ngalamun itu gitu ya. Tapi saya teringat terus, pokoknya kalau ada dosen yang celeneh itu sampai sekarang tuh saya teringat terus gitu. Kalau dimarahi ya saya teringat, saya juga pernah dimarahi juga gitu. Ini seperti itu. Ini kalau kita transfer di sini juga mungkin siswa itu ya dibuat seru, ya ada yang jawaban salah gitu. Ya nanti untuk latihan gitu ya. Jadi memang seolah-olah memang kita itu membawa suasana yang benar-benar real gitu ya para gaya. Mudah-mudahan nanti kalau pas latihan dan juga pas ujian gitu, biar ya kalau memang berikhtiar lebih itu mesti ada penghargaan gitu. Kalau misalnya para gaya ini gitu kan, medianya hanya PPT gambar-gambar, itu kalau medianya dibuat yang lebih bagus, dibuat film pendek atau kartun dan itu tentu saja poinnya lebih baik. Kan membuatnya lebih susah kan gitu kan. Jadi semuanya itu harus ada usaha, dan usaha itu nanti ada penghargaan. Gitu ya Pak ya. Ini pesan saya. Jadi baik Pak Toto. Ya nggak apa-apa, ini latihan untuk evaluasi. Nanti dibuat lagi yang usaha dari Bapak gitu. Usaha dari Bapak itu nanti pasti akan dihargai gitu ya. Oke, itu yang saya sampaikan. Terus berikutnya berarti kita keluar dulu ya. Nanti kalau seperti ini Pak Pajar tadi malam Bapak Ibu tinggal download itu masing-masing sudah itu. Jadi tidak usah dipotong-potong. Oke, kita keluar dulu. Terus nanti kita recordingnya Pak Toto. Oh iya. Recording. Nah dulu, saya stop dulu.